Kan duduk. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali membahas dari kitab 1 Samuel. Hari ini kita akan membahas dari 1 Samuel pasal yang kedua, ayat ke-11 hingga ke-26. Dan secara khusus hari ini kita akan melihat perbedaan karakter antara imam, anak-anak dari Imam Eli dengan Samuel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop kita hari ini itu memberitahukan kepada kita awal dari kehidupan Samuel di rumah Tuhan atau di Silo. Dan dalam perikop ini kita akan belajar tentang perbedaan karakter antara anak-anak Eli dengan Samuel yang hidup di bawah pengawasan atau supervisi dari Imam Eli. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca perikop ini dengan teliti, maka kita akan melihat adanya kondisi bola balik, saudara. Sebentar bagian Alkitab ini bicara tentang kondisi anak-anak Eli, kemudian berbalik bicara tentang Samuel. Ketika bicara tentang kondisi Samuel, itu langsung berubah bicara tentang kondisi dari anak-anak Eli. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada kita kontras antara kehidupan anak-anak Eli dengan kontras tentang kehidupan dari Samuel. Kondisi anak-anak Eli dengan kondisi Samuel. Karakter anak-anak Eli dengan karakter dari Samuel. Begitu kontras kita lihat di dalam bagian Alkitab ini. Nah Bapak Ibu Saudara, salah satu tema utama Alkitab yaitu bicara tentang Tuhan memberkati orang yang benar dan Tuhan menghukum orang yang jahat. Itu adalah sebuah tema yang selalu muncul dalam Alkitab. Ketika kita membaca Perjanjian Lama, khususnya ketika kita baca dalam kitab Kejadian sampai kitab Maleaki, kita akan melihat tema itu terus berulang. Tuhan memberkati orang yang benar dan Tuhan menghukum orang yang jahat. Ketika kita masuk dalam Perjanjian Baru, ketika kita melihat pengajaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan, sekali lagi kita melihat tema ini muncul. Tuhan memberkati orang yang benar dan Tuhan menghukum orang yang jahat. Ketika kita membaca kitab terakhir dari Perjanjian Baru atau kitab terakhir dari Alkitab, itu kitab Wahyu, kita akan melihat tema ini sekali lagi muncul. Tuhan memberkati orang yang benar dan Tuhan menghukum orang yang jahat. Dan ketika kita membaca 1 Samuel pasal kedua ini, sekali lagi kita melihat tema ini atau kebenaran ini muncul di dalam kehidupan Samuel dan dalam kehidupan anak-anak dari Imam Eli. Tema utama yang kita lihat di sini adalah kita melihat karakter yang sangat kontras antara kehidupan anak-anak Imam Eli dengan kehidupan Samuel. Begitu kontras di dalam bagian ini. Nah Bapak Ibu Saudara, 1 Samuel itu ada sebuah kitab yang ingin menunjukkan bahwa Tuhan sudah muak dengan kehidupan Imam Eli dan anak-anaknya. Tuhan akan segera menggeser Imam Eli dan anak-anaknya dari jabatan sebagai imam dan akan menggantinya dengan imam yang akan melayani Tuhan sesuai dengan hati Tuhan, sesuai dengan pikiran Tuhan. Dan di tengah-tengah transisi ini, tokoh Samuel itu muncul. Samuel adalah nabi yang akan Tuhan pakai dalam masa transisi itu, di mana Tuhan akan menyingkirkan Eli dengan anak-anaknya dan membangkitkan imam yang setia yang akan melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya karakter tentang Samuel itu begitu penting dalam perikop ini. Ada 3 hal yang akan kita pelajari di dalam perikop ini, Saudara. Pertama, kita akan melihat tentang pelayanan yang setia dan pelayanan yang tidak setia. Atau kita akan melihat pelayan yang setia di hadapan Tuhan dengan pelayan yang tidak setia di hadapan Tuhan. Itu bisa kita baca dari ayat ke-11 hingga ke-17. Yang pertama Saudara, kita melihat tentang Samuel. Apa yang dikatakan tentang Samuel? Ayat ke-11. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Saudara, Elkana dan Hana, orang tua dari Samuel, pergi ke rumah Tuhan dan mempersembahkan, kita sudah bahas minggu lalu, mempersembahkan anaknya Samuel. Kita ingat ya, doa Hana, permintaan Hana, nasar Hana di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mengaruniakan anak kepadanya, Samuel. Ketika Samuel sudah cerai susu, diperkirakan umur 3 atau 4 tahun.
Dia mempersembahkan, suami istri ini mempersembahkan Samuel. Dibawa ke hadapan Tuhan. Supaya seumur hidup Samuel dipakai oleh Tuhan. Dan setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing. Saudara, perhatikan bahwa Samuel bukan semata-mata melayani Imam Eli. Tetapi dikatakan bahwa ia melayani sebagai pelayan Tuhan. Kata pelayan Tuhan di sini dalam pengertiannya adalah seorang yang telah mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Jadi mulai sejak hari itu, untuk pertama kalinya ketika Samuel menginjakkan kaki di Silo di rumah Tuhan, maka untuk seumur hidupnya sampai dia mati, dia akan melayani Tuhan. Dalam usia berapa Samuel memulai pelayanannya? Diperkirakan dia berusia antara 3 hingga 4 tahun. Bisa bayangkan, anak berusia 3 sampai 4 tahun itu sudah melayani Tuhan di rumah Tuhan. Sekarang kita melihat bagaimana kondisi anak-anak Imam Eli, bagaimana pelayanan mereka. Ayat ke-12 hingga ke-17 memberitahukan kita. Ayat ke-12 berkata, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Saudara, orang-orang dursila itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, artinya adalah anak-anak yang tidak berguna atau anak-anak yang jahat. Saudara, di manakah ayat istilah ini muncul di dalam kitab 1 Samuel? Kalau Bapak Ibu masih ingat, ketika Hana sedang berdoa dan dikatakan mulutnya berkomat kamit, tidak ada suara. Eli berpikir Hana itu sedang mabok oleh anggur. Dianggap dia sebagai perempuan yang tidak benar dan sebagainya, saudara. Lalu apa jawaban dari Hana? Kalau Bapak Ibu baca 1 Samuel pasal 1 ayat 16, Hana menjawab demikian. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Saudara, kita melihat sebuah ironi di sini, saudara. Hana sedang berdoa dalam kepedihan hatinya, kesungguhan hatinya. Sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa komat kamit karena dia sedang berdoa dari hatinya, dalam hatinya. Tapi ketika Imam Eli melihat demikian, Imam Eli berpikir Hana itu seorang perempuan jahat, perempuan dursila. Padahal yang jahat itu adalah anak-anaknya sendiri, saudara. Ketika Alkitab mengatakan anak-anak Imam Eli adalah anak-anak dursila, maka sebetulnya secara tidak langsung itu sedang menunjuk kepada Imam Eli sendiri. Karena ia adalah ayah, bapa dari anak-anak dursila. Saudara, anak-anak Imam Eli bukan saja anak-anak jahat. Tetapi dikatakan apa? Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan. Terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, they didn't know the Lord. Mereka tidak kenal Tuhan. Ini sesuatu yang sangat ironis, saudara. Mereka adalah imam di rumah Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Tapi dikatakan apa? Mereka tidak kenal Tuhan. Hal ini menjadi semakin jelas ketika kita menyaksikan tingkah laku mereka. Atau bagaimana mereka memperlakukan umat Tuhan yang datang ke rumah Tuhan untuk beribadah dan mempersembahkan korban. Ayat 13-14 mengatakan apa? Ataupun batas hak pada para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Saudara, Tuhan sudah sangat jelas menetapkan dari korban persembahan yang dibawa oleh umat ke rumah Tuhan, bagian mana yang akan menjadi milik atau bagian mana yang akan dipersembahkan untuk imam-imam sudah ditetapkan. Bagian mana dari korban itu sudah ditetapkan. Tidak boleh sembarangan. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli? Ketika daging itu sedang direbus, saudara. Mereka mengambil tombak yang bergigi 3, saudara. Dicucukkan apa saja yang dicucuk itu diambilnya, saudara.
tidak lagi memperhitungkan aturan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kondisinya juga menjadi lebih parah lagi, semakin buruk. Dikatakan di dalam ayat ke-15, 16. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Saudara, lemak dari daging persembahan itu adalah bagian Tuhan. Setiap kali umat Israel membawa korban persembahan ke rumah Tuhan, maka bagian lemak itu harus dibakar di mezbah, di altar korban bakaran. Yang dikatakan wanginya itu menyenangkan hati Tuhan. Lemak itu mesti dibakar habis karena lemak itu adalah bagiannya Tuhan. Jadi di sini apa yang kita saksikan? Mereka bukan hanya mengambil bagian umat, tetapi mereka juga mengambil bagiannya Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak mengindahkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Saudara, sebagai imam mereka seharusnya tahu apa bagian mereka, apa bagian umat, dan apa bagiannya Tuhan. Mereka seharusnya tahu. Orang awam saja tahu. Dikatakan apa? Ada jemaat yang protes. Ada umat Israel yang protes. Bukankah lemak ini mesti dibakar dulu? Setelah dibakar, kamu boleh ambil bagian mana yang kamu suka. Umat saja tahu aturannya. Bagaimana mungkin imam yang melayani di bait suci tidak tahu aturannya? Apa menjadi masalahnya? Masalahnya dengan jelas, saudara. Dikatakan apa? Dengan demikian sangat besar dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Mereka underestimate korban persembahan. Padahal korban persembahan itu adalah sarana satu-satunya umat itu bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Setiap kali mereka berbuat dosa dan kesalahan, mereka mesti membawa korban ke rumah Tuhan. Dan korban itu, binatang itu akan dikorbankan. Darahnya dicurahkan. Lemaknya dibakar. Untuk apa? Untuk menutupi dosa umat yang berdosa kepada Tuhan. Itu sesuatu yang sangat kudus. Itu sesuatu yang sangat suci. Karena itu satu-satunya sarana mediasi manusia bisa diperdamaikan dengan Tuhan pada waktu itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli? Dikatakan mereka tidak mengindahkan korban persembahan itu. Mereka meng-underestimate persembahan korban. Maka dikatakan ini sebuah dosa yang besar di hadapan Tuhan. Ini hal yang pertama yang kita lihat. Pelayan yang setia dan pelayan yang tidak setia. Pelayanan yang setia dan pelayanan yang tidak setia. Antara Samuel dengan anak-anak dari Imam Eli. Sekarang kita melihat poin kedua. Yaitu tentang kemurnian dan kecemaran. Ayat ke-18 hingga ke-24. Saudara, tentang Samuel, saudara, dikatakan di dalam ayat 18 hingga 21. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besar Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara perhatikan, di sini dikatakan Samuel yang kecil itu memakai jubah atau memakai baju efod. Baju efod itu adalah baju yang warnanya putih dari atas hingga bawah semua jubah warna putih. Lalu dililitkan dengan sebuah apa ya? Sebuah apa ya? Kayak sebut rompi yang ada batu-batunya yang
Berisi istilahnya adalah 12 suku dari bangsa Israel, saudara. Baju efod itu adalah lambang kesucian. Baju efod adalah lambang kemurnian. Baju efod itu adalah lambang penyerahan yang total kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu adalah baju efod. Dan setiap imam yang melayani di bait suci wajib pakai baju efod. Untuk mengingatkan kepada mereka itu dikhususkan melayani Tuhan. Mereka harus hidup dalam kemurnian. Mereka harus hidup dalam kesucian. Itu baju efod. Dan dikatakan Samuel yang masih kecil itu memakai baju tersebut. Saban tahun, setiap tahun, keluarganya, orang tuanya pasti pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban. Dan setiap tahun mamanya tidak lupa bikin baju efod untuk Samuel. Namanya anak kecil itu setiap tahun pasti bertumbuh. Jadi baju yang tahun lalu, mungkin tahun ini sudah tidak muat. Maka mamanya setiap tahun bikin baju efod untuk Samuel. Dan di sini kita melihat kisah bagaimana Imam Eli menyatakan berkat kepada Elkana dan Hana. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dikatakan Tuhan mengaruniakan Elkana 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Pengganti dari anak satu-satunya yang sudah mereka persembahkan kepada Tuhan. Prinsip apa yang kita pelajari di sini? Yang saya pernah sampaikan waktu Father's Day. Pemberian kita tidak pernah akan melampaui Tuhan. Pemberian kita tidak pernah akan melampaui Tuhan, saudara. Hana memberikan anak satu-satunya untuk dipakai oleh Tuhan semua hidupnya. Sebagai gantinya, Tuhan menambahkan 5 anak lagi. 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan untuk keluarga Elkana. Pemberian kita tidak pernah bisa melampaui Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Jadi jangan perhitungan dengan Tuhan. Jangan pernah perhitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah perhitungan dengan kita. Dan kita, persembahan kita, pemberian kita kepada Tuhan tidak pernah akan bisa melampaui apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ini bukti keluarga Elkana. Mereka minta satu-satunya anak. Dan mereka rela anak satu-satunya ini bukan untuk diri mereka. Tapi mereka akan persembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur. Dan ketika mereka mempersembahkan itu kepada Tuhan. Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan memberikan 5 anak sekaligus untuk keluarga Elkana. Dan dikatakan apa? Ayat 21. Sementara itu makin besar Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Ketika Samuel memakai baju efod sejak kecil, melayani Tuhan dengan baju efod itu. Di sini kita melihat kemurnian Samuel untuk mau taat kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kesucian di hadapan Tuhan. Sekarang kita melihat bagaimana kehidupan anak-anak Imam Eli. Saudara, berbeda dengan Samuel yang hidup dalam kesucian dan kemurnian. Alkitab mengatakan anak-anak Eli hidup dalam percaburan dan kecemaran di hadapan Tuhan. Saya baca ayat 22 hingga 24. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka. Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Saudara, Eli menegur anak-anaknya karena dosa yang mereka lakukan. Tetapi itu tidak cukup. Dan sudah terlambat. Dosa dari anak-anak Imam Eli adalah dosa yang bersifat progresif. Kesalahan yang mereka lakukan adalah kesalahan yang bersifat progresif. Ketika dosa mulai muncul, kalau kita tidak menanganinya, maka itu akan menjadi seperti bola api yang makin lama semakin besar dan menjadi sulit dikendalikan. Dosa dari anak-anak Imam Eli ada dosa yang bersifat progresif. Pertama, mereka mencuri, mengambil daging persembahan yang menjadi milik umat Tuhan. Kedua, mereka mencuri, mengambil lemak korban bakaran yang adalah milik Tuhan, haknya Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, puncaknya dikatakan apa?
Mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di kemah pertemuan. Di dalam rumah Tuhan mereka melakukan penzinahan dan percabulan. Dosa yang bersifat progresif, saudara. Dari satu kesalahan, dari satu dosa, memimpin kepada dosa yang lain dan semakin besar, saudara. Yang pertama yang mereka tipu, yang mereka melakukan tidak fair, itu umat Tuhan. Setelah itu mereka melakukan hal yang tidak fair terhadap Tuhan. Mempermainkan apa yang menjadi haknya Tuhan. Dan pada puncaknya, mereka tidak lagi mempedulikan segala etika, segala aturan moral yang ada. Mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di rumah Tuhan. Saudara, Eli sudah terlalu tua ketika ia mulai mengkonfrontasi dosa anak-anaknya. Pada akhirnya ketika Eli sudah tua, maka ketika dia dengar apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, bukan kabar baik tapi kabar buruk. Tapi dia sudah terlalu tua. Dan ketika dia menegur anak-anaknya, itu masih baik dia menegur anak-anaknya. Tapi itu tidak cukup, saudara. Seharusnya dari dulu ketika mereka melihat anak-anaknya itu melakukan dosa sebagai imam, seharusnya dari dulu dia pecat anak-anaknya dari jabatan sebagai imam. Tetapi mereka membiarkan anak-anaknya terus hidup dalam dosa. Dan saat ini dia sudah sangat tua. Dan dia mulai menegur anak-anaknya. Tapi sudah terlambat. Anak-anaknya tidak lagi mempedulikan nasihatnya. Anak-anaknya tidak lagi mengubris tegurannya, saudara. Apabila dari dulu Eli sadar akan kesalahan anak-anaknya dan menegur atau mendisiplin anak-anaknya, mungkin kisahnya akan berbeda. Mungkin ceritanya akan lain. Tetapi saat ini sudah terlambat. Oleh karena itu mari kita melihat poin yang ketiga. Hukuman dan perkenanan. Hukuman Tuhan dan perkenanan Tuhan, saudara. Ayat 25 hingga 26. Saudara, tentang anak-anak Imam Eli. Ayat 25 mengatakan, jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kontras terakhir yang kita saksikan di sini adalah tentang hukuman Tuhan dan perkenanan Tuhan. Eli menaruh concern tentang dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Maka Imam Eli berkata, jikalau kamu berdosa terhadap orang lain, Tuhan yang akan menjadi hakimnya. Tapi kalau kamu berdosa terhadap Tuhan, siapa yang akan menjadi hakimnya? Saudara, setiap dosa yang kita lakukan itu ada dosa kepada Tuhan. Sekalipun kita berbuat dosa, kesalahan kepada sesama. Sebetulnya pada saat kita melakukan dosa itu, yang kita tuju itu adalah Tuhan. Itu sebabnya ketika Daud berbuat dosa, ketika ia melakukan perzinahan dengan Bathsheba, membunuh suaminya Uria. Di dalam Mazmur 51, hal yang pertama dia katakan adalah, sesungguhnya Tuhan terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Orang kau dekat dengan Tuhan, dia sadar sekali. Setiap kali dia berbuat dosa, itu bukan orang lain yang dia rugikan. Tapi pertama-tama Tuhan yang dia sakiti. Maka dia berkata, terhadap engkau sajalah. Aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini Imam Eli membedakan dosa terhadap manusia dan dosa terhadap Tuhan. Jika engkau melakukan dosa terhadap manusia lain, Tuhan yang akan menjadi hakim perantaranya. Tapi kalau kamu melakukan dosa terhadap Tuhan, siapa yang akan menjadi perantaranya? Siapa yang akan menjadi mediatornya? Siapa yang akan menjadi hakimnya, saudara? Poin dari Imam Eli sederhana. Apabila seorang berdosa terhadap orang lain, Tuhan akan jadi hakim. Tapi kalau kamu berdosa terhadap Tuhan, siapa yang akan menjadi hakimnya? Pertanyaan ini ada pertanyaan yang harus kita jawab semua, saudara. Tapi kita bersyukur, kita tidak perlu mencari jawabannya jauh-jauh. Karena Alkitab sudah menyediakan jawaban untuk kita. Waktu kita berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi mediator kita? Siapakah yang akan menjadi perantara kita? Siapakah yang akan menjadi wakil kita di hadapan Tuhan dan diri kita? Paulus berkata di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 hingga ke-6. Karena Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus.
yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Bapak Ibu Saudara, Imam Eli sudah benar ketika ia menegur dosa dan tingkah laku anak-anaknya. Tetapi sudah terlambat. Tuhan berulang kali sepanjang hidup Eli, sepanjang hidup anak-anaknya, Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki hidup mereka. Tapi mereka tidak mengubris kesempatan yang Tuhan berikan. Sampai pada puncaknya apa? Dikatakan, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Artinya apa? Anak-anak Imam Eli sampai pada satu poin yang disebut sebagai a point of no return with God. Satu poin yang tidak bisa berbalik lagi. Satu poin di mana sudah tidak ada kesempatan lagi. Dan itulah yang terjadi dengan kehidupan anak-anak Eli. Pasal selanjutnya nanti di pasal keempat. Tuhan menghukum dua anak Eli mati. Dan pada saat yang sama, Eli juga mati. Pada hari yang sama, istri dari Pinehas juga mati. Itu nanti di dalam kisah berikutnya kita akan membahas hal ini. Saudara, hukuman Tuhan dinyatakan pada akhirnya. Karena apa? Karena mereka tidak mengubris nasihat Tuhan, peringatan Tuhan. Karena mereka tidak mengindahkan korban persembahan. Dan karena mereka tidak menghormati Tuhan. Akhirnya mereka harus meraup, menuai apa yang mereka tabur. Bagaimana dengan Samuel? Saudara, ayat 26 mengatakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel bertumbuh menjadi seorang yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara, ada yang tahu enggak? Kalimat yang mirip ini pernah muncul di dalam Alkitab dan ditujukan kepada seseorang. Siapakah orang itu? Yang ayatnya mirip. Bahwa dia bertumbuh menjadi besar dan dikasih oleh Allah dan dikasih oleh manusia. Selain kepada Samuel, kalimat yang sama pernah muncul ditujukan kepada seseorang. Siapa itu? Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 52 dikatakan, ia makin tambah besar dan hikmatnya, makin dikasih oleh Allah dan makin dikasih oleh manusia. Itu ditujukan kepada Yesus Kristus. Dan yang pertama ditujukan kepada Samuel. Samuel bertumbuh menjadi seorang anak yang diperkenan oleh Tuhan dan juga menjadi diperkenan oleh sesama manusia, disukai oleh sesama manusia. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita mempelajari prinsip firman Tuhan. Tuhan memberkati orang yang benar, Tuhan menghukum orang yang jahat. Hari ini kita belajar sebuah prinsip dan kita bisa melihat kontras antara karakter dari anak-anak Imam Eli dan karakter dari Samuel, saudara. Ketika Tuhan memberkati kita, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, itu sebetulnya bukan kebenaran dari diri kita sendiri. Kalau Tuhan menyatakan kita benar, itu bukan karena kita baik, bukan. Tapi karena Kristus, kebenaran Kristus telah dinyatakan kepada kita. Keberdosaan kita telah ditanggung oleh Kristus dan kebenaran Kristus telah dinyatakan kepada kita melalui karyanya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kiranya melalui apa yang kita pelajari dari kisah ini, kontras dari karakter anak-anak Imam Eli dengan Samuel boleh menolong kita supaya kita boleh menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kita belajar, saudara, menjalani hidup kita, panggilan kita, pelayanan kita dengan setia di hadapan Tuhan. Yang kedua, mari kita menjaga kemurnian dari segala motivasi dan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan mari saudara, pada akhirnya kita akan di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyatakan bahwa kita ada pribadi yang dikasihinya dan yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa.